Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cerita Anime Manga. Seperti biasa, saya akan lanjutkan ceritain manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 41. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Chapter 41 dibuka ketika Hayakawa dan Angel Devil sedang istirahat dari patroli mereka. Hayakawa yang menyadari kalau Angel Devil sudah menghabiskan 3 es krim pun mengajaknya kembali berpatroli. Namun, dengan alasan lelah setelah memakan es krim, Angel Devil menolak berpatroli lagi saat hari itu. Mendengar hal tersebut, Hayakawa pun berkata kalau akan ada ekspedisi untuk menangkap Iblis Gun. Agar bisa ikut ekspedisi tersebut, Hayakawa harus membangun reputasinya dengan menangkap iblis-iblis besar. Untuk saat ini, Angel Devil adalah rekan Hayakawa. Jadi, Hayakawa meminta Angel Devil untuk membantunya. Sambil memakan es krim, dengan polosnya, Angel Devil berkata kalau dia akan memikirkannya setelah makan 1 es krim lagi. Hayakawa yang sudah geram pun akhirnya mengancam Angel Devil dengan berkata kalau dia akan melaporkan Angel Devil ke biro bahwa dia tidak berguna dan Angel Devil pun akan dibunuh seperti iblis yang lainnya. Dengan wajah polosnya, Angel Devil pun berkata kalau itu artinya dia disuruh bekerja, mungkin menurut Angel Devil mati lebih baik daripada harus disuruh bekerja. Lanjut ke panel selanjutnya, saat itu Hayakawa tengah berbicara dengan Makima. Dalam perbincangan tersebut, Makima berkata kalau Angel Devil itu orang terkuat di divisi 4 setelah Kapten Kishibe. Itu juga kalau dia mengabaikan kemalasannya. Jadi, jika Hayakawa ingin ikut ekspedisi untuk menangkap Iblis Gun, Makima menyarankan Hayakawa untuk memanfaatkan Angel Devil untuk membangun reputasinya. Namun, Hayakawa pesimis dengan firasatnya, kalau dia tidak akan bisa akrab dengan iblis. Kemudian, Makima yang mendengar itu pun kembali memberi saran kepada Hayakawa, kalau dia itu tidak benar-benar harus bersahabat, tapi hanya sebatas sampai Hayakawa bisa memanfaatkan Angel Devil. Makima juga berkata, kalau saat lahir, Angel Devil membunuh semua warga, atau lebih tepatnya, dia menyerap nyawa mereka dan menjadikannya senjata. Salah satu senjata yang dibuatnya adalah pedang yang kini dimiliki oleh Hayakawa. Senjata yang dibuatnya mempunyai kemampuan khusus, seperti menebas hantu yang harusnya tidak bisa disentuh. Bahkan, saat itu, demi bisa memanfaatkan Angel Devil, Makima menyuruh Hayakawa berbohong jika dia perlu. Karena, Makima yakin Angel Devil akan menjadi aset berharga untuk Hayakawa. Lanjut ke panel selanjutnya, yang tadinya tidak ingin berpatroli, pada akhirnya Hayakawa dan Angel Devil pun melanjutkan patrolinya. Pada saat itu, Hayakawa berhasil mengalahkan iblis besar. Untuk mengantisipasi hal yang tak diduga, Hayakawa pun menghimbau semua warga untuk tidak menyentuh daging atau darah iblis yang telah dikalahkannya. Sementara itu, di sisi lain, Angel Devil yang sedang melihat mayat iblis yang dikalahkan Hayakawa menyadari kalau ada pemburu iblis yang telah dimakan. Dan akhirnya, Angel Devil pun menyuruh Hayakawa melihatnya. Dengan wajah penuh luka, pemburu iblis itu pun meminta Hayakawa untuk membunuhnya. Mendengar permintaan tersebut, Hayakawa pun menyuruh Angel Devil untuk membunuh si pemburu iblis. Karena Angel Devil bisa membunuh tanpa rasa sakit, agar pemburu iblis itu bisa pergi dengan tenang. Namun, Angel Devil menolak permintaan Hayakawa tersebut dengan alasan kalau dia itu iblis bukan malaikat. Dia pikir manusia harus menderita sebelum mati. Mendengar perkataan tersebut, pada akhirnya Hayakawa lah yang mengakhiri hidup pemburu iblis itu. Setelah itu, sambil menatap Angel Devil, Hayakawa pun bicara kalau dia tidak bisa bohong, kalau dia tidak bisa akrab dengan Angel Devil. Angel Devil juga menyadari kalau itu adalah hal yang mungkin sekali dia dengar dari Hayakawa. Lanjut ke panel selanjutnya, saat itu Denji tengah berada di depan pintu kafe tempat Reize bekerja. Sebelum masuk ke dalam kafe, Denji berkata dalam hati kalau Makima adalah orang yang menemukan hatinya. Karena itu, hatinya milik Makima. Tapi, kenyataannya, tubuh Denji terus saja ingin bertemu Reize. Saat di dalam kafe, Denji langsung menemui Reize dan berkata
kalau dia mau makan siang. Tapi Reze malah berkata kalau makanan di sini tidak begitu enak untuk makan seminggu penuh. Mendengar perkataan tersebut dari Reze, Denji pun langsung membalas dengan berkata kalau makanan di kafe itu enak. Dan pada akhirnya Denji pun memesan kari, es krim, dan nasi goreng di dalam kafe tersebut. Setelah itu, Reze pun bertanya pada Denji mengapa dia tidak makan di meja yang sama dengannya. Denji pun berkata, tidak usah, karena Reze sedang belajar meski dia sedang bekerja. Kemudian, Reze pun kembali berkata kalau Denji itu tidak sekolah, padahal umur dia 16 tahun. Reze pun mengira mungkin situasi Denji saat ini yang terburuk, karena Denji bekerja jadi pemburu iblis dan tidak sekolah. Akhirnya, Reze pun memutuskan mengajak Denji untuk belajar dengannya. Saat itu, Reze mengajari Denji membaca kanji. Singkat cerita, setelah itu, Denji pun berkata kalau dia akan mau ke sekolah jika bersama Reze, dan pastinya itu akan menyenangkan. Mendengar perkataan tersebut, dengan wajah sedikit memerah, Reze pun menatap Denji sambil tersenyum, dan akhirnya merangkul Denji sambil mengajak Denji pergi ke sekolah saat malam itu juga. Tanpa ragu, Denji pun menerima ajakan dari Reze tersebut. Meski hati Denji untuk Makima, tapi tubuhnya tidak mau mendengarkannya. Lanjut ke panel selanjutnya. Saat itu, seseorang tengah bertanya pada iblis topan, kenapa para iblis sangat menginginkan jantung Chainsaw. Namun, si iblis topan menjawab kalau orang itu tidak perlu tahu dan fokus saja untuk menjalankan kontrak mereka. Agar tidak bingung, kali ini sebut saja orang yang membuat kontrak dengan iblis topan dengan sebutan manusia topan. Lanjut, kemudian manusia topan itu kembali bicara soal kontrak yang dijalankannya dengan iblis topan, yaitu jika dia mendapat jantung Chainsaw, iblis topan akan membiarkan manusia topan memakai kekuatannya seumur hidup. Mendengar hal tersebut, iblis topan pun langsung mengingatkan si manusia untuk hati-hati, karena Chainsaw sudah banyak membunuh iblis. Tapi dengan pedenya, si manusia topan bicara kalau semua iblis itu terbunuh karena mereka tidak begitu pintar. Kemudian, manusia topan itu juga berkata kalau dia pernah membunuh pemburu iblis Cina saat bekerja. Padahal, dia terkenal kejam dan berdarah dingin saat membunuh iblis. Tapi, dia tidak berdarah dingin saat menghadapi manusia. Si manusia topan menculik anak dan istri si pemburu iblis, kemudian menguliti mereka dan menunjukkannya pada pemburu iblis itu. Setelah itu, pemburu iblis itu pun jadi seperti domba siap potong. Jadi, intinya, kali ini manusia topan akan mencoba mengambil jantung Denji atau jantung Chainsaw dengan cara menyandra atau bahkan membunuh Reze yang kali ini sedang dekat dengan Denji. Itulah akhir dari chapter 41. Kita akan bertemu di chapter selanjutnya. Sampai jumpa.